Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Di pertemuan 3 kali ini kita akan membahas mengenai definisi pelaporan keuangan, definisi tujuan pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan atau FASB, FASB, karakteristik kualitas informasi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Satya bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Satya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Semoga selalu baik ya. Nah, oke teman-teman, sebelum saya mulai untuk materi hari ini, saya kan ada PR ya dari Mbak Esi dan Mbak Ana. Yang kemarin pertanyaan terkait dengan income statement, terkait dengan earning management. Income smoothing, sorry. Nah, akan saya jawab ya. Ada kan Mbak Esi sama Mbak Ana? Ada, Oh ya, Bu. oke. Jadi kemarin kan saya jelaskan ya, terutama Mbak Esi ya yang tanya ya. Kemarin saya jelaskan bahwa terkait dengan income smoothing atau perataan laba itu terjadi pro kontra yang saya ketahui di akhir-akhir. Adanya pro kontra di mana ada yang bilang boleh dan ada yang bilang tidak boleh. Nah, setelah saya cari tahu lebih dalam, Mbak, ternyata memang seperti itu. Jadi, income smoothing itu ada dua sisi. Yang pertama diperbolehkan dan yang kedua tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kok bisa diperbolehkan? Kapan income smoothing itu diperbolehkan? Jadi, teman-teman yang belum tahu, income smoothing itu seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, bahwa income smoothing itu perataan laba. Jadi misalkan tahun 2023 labanya itu sangat tinggi, tapi sama perusahaan itu di hold dulu, baru dikeluarkan separuhnya pada tahun 2024. Jadi terlihat laba itu selama beberapa tahun itu rata, nggak ada yang fluktuasi yang tinggi terus rendah, tinggi rendah, itu nggak ada, tapi rata. Nah, itu yang namanya income smoothing. Nah, kapan diperbolehkan? Jadi teman-teman, memang saat ini pun itu masih banyak perusahaan-perusahaan yang mempraktekkan income smoothing. Di mana income smoothing itu biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sering mengalami fluktuasi di musim-musim tertentu. Contohnya, sektor pariwisata. Di mana sektor pariwisata itu akan berfluktuatif ketika masa liburan. Ya kan teman-teman? Misalkan Ancol. Nah, Ancol itu kan ada sahamnya. Ancol itu kan salah satu perusahaan pariwisata yang listing di Bursa Efek Indonesia. Di mana Ancol pada saat masa liburan, laba dia itu sangat naik. Terus kalau udah masuk sekolah, pasti turun. Nah, seperti itu. Nah, itu diperbolehkan untuk melakukan perataan laba. Biar apa? Biar harga sahamnya dari PT Ancol itu tidak fluktuatif terlalu jauh. Jadi tidak naik, tidak turun yang sangat ekstrim. Seperti itu. Contohnya lagi, kayak kalau contoh kecilnya itu ya, kayak toko kurma, teman-teman. Nah, kurma akan mengalami peningkatan laba yang sangat tinggi ketika bulan Ramadan. Nah, setelah bulan Ramadan selesai, pasti yang membeli kurma juga menurun. Kayak gitu. Terus toko pakaian, misalkan, toko pakaian itu akan cenderung naik, labanya itu cenderung naik ketika tahun baru. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahun baru, maka labanya itu akan menurun. Nah, seperti itu. Itu gunanya income smoothing. Dengan catatan, kenapa kok diperbolehkan? Dengan catatan, perusahaan tersebut harus melaporkan kepada para pengguna laporan keuangan, atau istilahnya itu dicatat di laporan keuangan bahwa perusahaan itu melakukan income smoothing. Income smoothing dalam ukuran yang wajar.
Jadi memang income smoothing itu tidak boleh terlalu berlebihan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, terus kapan tidak diperbolehkan? Income smoothing itu sangat rentan sekali dengan manipulasi laporan keuangan. Kayak gitu. Nah, kapan tidak diperbolehkan? Ketika memang perusahaan itu bertujuan untuk memanipulasi laporan keuangan atau menghindari pajak. Nah, itu nggak boleh. Kayak gitu. Nah, dari Mbak Esi sama Mbak Ana, apa sudah jelas penjelasan saya? Atau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman juga yang lain, nggak apa-apa. Bu, kalau misal dipakai kayak gitu berarti nggak real ya datanya. Nah, bisa dikatakan masih real, Mbak. Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan perataan laba itu memang hal yang sangat wajar di dalam perusahaan-perusahaan. Dengan catatan dia itu melakukan pencatatan di catatan atas laporan keuangan, Mbak. Kalau Mbak tahu di laporan keuangan kan tidak hanya angka-angka saja ya. Setelah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, terus arus kas, nah di bawahnya itu kan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan income smoothing itu mencatatkan di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut bahwa kami telah melakukan income smoothing tapi tidak mempengaruhi keputusan investor kayak gitu. Jadi memang income smoothing itu tidak memiliki efek yang sangat signifikan kayak gitu, Mbak. Jadi meskipun laba itu di smoothing atau diratakan, para pengguna laporan keuangan itu akan tahu kayak gitu. Jadi masih bisa dikatakan real dan itu sangat wajar sekali. Kayak perusahaan konstruksi, salah satunya itu juga kan kalau teman-teman tahu perusahaan konstruksi itu nggak mesti kan tiap tahun itu dapat proyek kayak gitu. Nah, biasanya kalau dapat proyek pasti itu triliunan. Kalau pas nggak dapat proyek, ya udah nggak ada pendapatan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk meratakannya agar harga saham perusahaan itu tidak fluktuatif terlalu tinggi, itu mereka melakukan perataan laba kayak gitu. Dan itu merupakan hal yang wajar sih di dunia perusahaan. Seperti itu, Mbak Esi. Bagaimana? Teman-teman yang lain juga? Gimana, Mbak Esi, Mbak Ana? Dapat dipahami, Bu. Oke, mm, oke. Biar itu nggak rugi banget gitu ya, Bu. Jadi memang tujuan income smoothing itu biar apa ya? Biar terlihat gitu loh perusahaan itu sebenarnya pas habis untung terus turun itu bukan karena kinerjanya yang turun, tapi karena ada musiman seperti itu. Kayak gitu. Kalau misalkan toko kurma ya, toko kurma kan nggak bisa dipaksa kan laba selalu rata. Pasti pas Ramadan itu pasti dia naik tinggi. Kayak gitu karena memang permintaannya juga tinggi. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu diratakan. Seperti itu, Mbak Ana. Baik, Bu. Oke. Sudah paham ya, teman-teman, terkait dengan income smoothing? Mau bertanya, Bu. Iya, Mbak Tessa, silahkan. Kan tadi Ibu sampaikan income smoothing itu dengan cara labanya ditahan, jadi diratakan gitu kan. Nah, nahannya itu pencatatannya di akuntansi itu gimana, Bu? Kalau di income smoothing ya, Mbak, memang laba itu kan emang ditahan. Jadi tidak dicatat. Seperti itu. Akan dicatat, ditambahkan pada saat di laporan keuangan selanjutnya. Nah, tapi ada juga beberapa perusahaan yang mencatatnya di dalam laporan tahunan. Nah, tahu kan Mbak Tessa bedanya laporan tahunan dengan laporan keuangan? Jadi memang laba yang ditahan itu tidak dimasukkan di dalam laporan keuangan, di dalam laba rugi. Tapi dia dicatatkan secara khusus di laporan tahunan ataupun di CALK. Nah, itu biasanya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Bermacam-macam sih Mbak, kadang dicatat di CALK, kadang dicatat di laporan tahunan, kadang ada juga yang tidak dicatat kayak gitu. Tapi mereka sama-sama mencatatkan bahwa mereka melakukan yang namanya income smoothing. Tapi pelaksanaan dari income smoothingnya itu tidak signifikan kayak gitu, tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Kayak gitu, Mbak Tessa. Oh, baik, paham Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, bisa dilanjut teman-teman untuk materi hari ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Saya izin share screen terlebih dahulu. Saya mulai ya teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga.
seperti yang dibilang oleh Mas Ical atau Pak Ical, jadi kita sekarang akan membahas terkait dengan rerangka konseptual. Nah, apa sih rerangka konseptual? Sebenarnya itu kan sudah kita singgung di pertemuan yang terakhir, yaitu di pertemuan kedua. Jadi rangka konseptual itu teman-teman merupakan sebuah kumpulan konsep yang menjelaskan sebuah kumpulan konsep yang biasanya konsep-konsep tersebut akan dijadikan landasan oleh pakar akuntansi untuk menciptakan sebuah standar akuntansi keuangan. Nah, jadi rangka konseptual itu teman-teman merupakan sebuah kumpulan argumen-argumen dari pakar akuntansi sehingga argumen-argumen tersebut dapat dijadikan bahan, dapat dijadikan landasan untuk menciptakan sebuah standar akuntansi keuangan. Nah, untuk hari ini, khusus hari ini kita akan mempelajari terkait 4 hal. Yang pertama, definisi pelaporan keuangan. Yang kedua, definisi tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan berdasarkan FASB, Financial Accounting Standard Board. Dan yang keempat, karakteristik kualitas informasi. Nah, yang pertama saya tekankan lagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan ini. Landasan konseptual yang terdiri dari rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi landasan konseptual itu merupakan sebuah landasan yang digunakan oleh pakar akuntan untuk menciptakan 3 tingkatan ini teman-teman. Nah, kita akan fokus terhadap landasan konseptual ini. Secara khusus, kita akan mempelajari bagaimana sih para pakar akuntansi itu menentukan sebuah tujuan pelaporan keuangan sebelum menciptakan sebuah standar akuntansi keuangan. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi pelaporan keuangan. Kalau teman-teman tahu ya, di akuntansi itu banyak sekali istilah-istilah yang rancu. Salah satunya yaitu pelaporan keuangan dan laporan keuangan. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak bedanya pelaporan keuangan dan laporan keuangan? Ada yang tahu? Oke, sepertinya belum ya. Nah, saya jelaskan teman-teman, saya jelaskan sedikit. Jadi, pelaporan keuangan dan laporan keuangan itu kan kalau dilihat sekilas itu kan hampir sama ya. Hanya beda ada tambahan P dan tanpa ada tambahan P. Nah, tapi pelaporan keuangan dan laporan keuangan itu sangat berbeda, teman-teman. Jadi, pelaporan keuangan itu cenderung atau bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk menciptakan suatu informasi keuangan. Mulai dari pengumpulan data, pencatatan, terus pengkomunikasian informasi keuangan bersama manajer. Nah, itu yang dinamakan pelaporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu merupakan hasil atau produk dari proses pelaporan keuangan. Seperti itu. Jadi pelaporan keuangan itu merupakan sebuah proses untuk menciptakan informasi keuangan. Kalau laporan keuangan merupakan sebuah produk atau salah satu produk dari proses pelaporan keuangan. Nah, kenapa kok saya sebutkan salah satu produk dari pelaporan keuangan? Jadi teman-teman, pelaporan keuangan itu produknya itu bukan hanya laporan keuangan saja, tapi juga ada laporan tahunan, terus ada buletin-buletin yang dikeluarkan oleh perusahaan, ada analisis manajemen. Nah, itu merupakan hasil dari pelaporan keuangan. Nah, dari sini paham ya teman-teman? Jadi intinya pelaporan keuangan itu sebuah praktek. Kalau laporan keuangan merupakan sebuah hasil produk, salah satu produk dari pelaporan keuangan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan tujuan pelaporan keuangan. Nah, jadi bagaimana sih para pakar akuntansi itu menentukan sebuah tujuan pelaporan keuangan? Jadi teman-teman anggap saja kita itu belum tahu yang namanya standar akuntansi keuangan. Kita akan menelusuri teori akuntansi itu dari akarnya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih tujuan pelaporan akuntansi itu terbentuk. Nah, kayak gitu. Menurut Suarjono tahun 2005, ini profesor saya di UGM, jadi beliau itu menyatakan bahwa tujuan itu adalah ke arah mana
segala upaya, tindakan, dan pertimbangan itu dicurahkan. Nah, untuk menentukan tujuan pelaporan, teman-teman, para pakar akuntansi itu harus mengetahui pihak mana yang dituju dan kepentingannya untuk apa. Nah, kenapa kok harus mengetahui pihak yang dituju itu siapa dan kepentingannya untuk apa? Karena ketika para pakar akuntansi itu mengetahui dua hal tersebut, maka probabilitas pencapaian tujuan pelaporan keuangan itu akan lebih besar, di mana tujuan pelaporan keuangan itu akan tercapai, dapat bermanfaat bagi pihak yang dituju dan dapat memuaskan pihak yang dituju. Berbeda lagi ketika para pakar akuntansi itu menciptakan sebuah tujuan pelaporan keuangan, tapi dia nggak tahu pihak mana yang dituju, kepentingannya untuk apa, maka pelaporan keuangan atau laporan keuangan yang dihasilkan itu tidak akan bermanfaat. Pihak yang dituju pun tidak bisa memanfaatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti itu, maka dari itu, dalam menentukan tujuan pelaporan keuangan, itu perlu dua hal ini. Yang pertama yaitu pihak yang dituju, yang kedua kepentingannya untuk apa. Seperti itu. Nah, terus kita akan membahas dalam sisi FASB. Jadi FASB itu Financial Accounting Standard Board. Jadi FASB itu ini teman-teman, organisasi setara dengan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi IAI itu di Indonesia, kalau FASB itu di Amerika. Kenapa kok di sini saya menjelaskan terkait dengan tujuan pelaporan keuangan berdasarkan FASB? Karena teman-teman pada zaman dahulu, maksudnya di awal Indonesia itu menciptakan sebuah rangka konseptual akuntansi, mereka itu berkiblat ke FASB. Mereka berpatokan pada rangka konseptual FASB. Nah, di mana FASB itu menjelaskan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis atau ekonomi. Nah, di dalam penyusunan tujuan pelaporan keuangan itu, FASB itu menekankan 3 aspek. Yang pertama, yaitu konteks lingkungan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, karakteristik dan keterbatasan informasi. Dan yang ketiga, fokus dan cakupan informasi. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Nah, untuk konteks lingkungan tujuan pelaporan. Nah, jadi teman-teman, menurut FASB, tujuan pelaporan keuangan itu tidak dapat lepas dari lingkungan penerapan pelaporan keuangan. Nah, jadi ketika para pakar akuntan itu membentuk suatu tujuan pelaporan keuangan tersebut harus mencerminkan tujuan sosial dan ekonomi suatu negara. Jadi antara tujuan sosial dan ekonomi suatu negara dengan tujuan pelaporan keuangan itu tidak bisa lepas, harus gandeng satu sama lain, harus sama dan harus berikatan, seperti itu. Terus karakteristik dan keterbatasan informasi, di mana pihak yang berkepentingan dengan operasi suatu badan usaha membutuhkan berbagai informasi yang relevan. Jadi FASB itu kasarannya menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan itu memang tidak bisa menyediakan seluruh informasi terkait dengan terkait dengan kinerja perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan informasi-informasi yang lain, kayak buletin yang tadi, kayak laporan tahunan, kayak gitu. Nah, ada berkas-berkas pendukung yang dapat digunakan untuk mendukung data yang ada di laporan keuangan, seperti itu. Maka dari itu, ketika investor itu bilang bahwa saya cuman berfokus pada laporan keuangan, nah itu salah teman-teman. Jadi seharusnya investor itu harus melihat yang lainnya, harus melihat laporan tahunan, harus melihat buletin-buletin, sehingga dapat memperkuat informasi-informasi yang dia dapatkan dari laporan keuangan, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu fokus atau cakupan informasi. Nah, teman-teman tahu kan bahwa pengguna laporan keuangan itu sangat banyak. Ada investor, kreditor, pemerintah, pemasok, terus pegawai, manajer, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Namun FASB itu lebih mendasarkan tujuan pelaporan atas dasar tujuan kelompok yang dominan. Dalam hal ini adalah investor dan kreditor. Jadi FASB itu beranggapan bahwa
penciptaan pelaporan-laporan keuangan itu harus dilandasi oleh kepentingan investor dan kreditor. Karena kedua pelaku bisnis tersebut itu yang paling membutuhkan yang namanya laporan keuangan, informasi keuangan. Seperti itu teman-teman. Jadi memang FASB itu lebih terfokus dalam menentukan tujuan pelaporan keuangan, dalam menciptakan sebuah laporan keuangan. Memang FASB itu lebih berfokus untuk menyediakan informasi keuangan untuk investor dan kreditor. Seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan pemangku kepentingan yang lain? Nah, tapi di sini teman-teman, meskipun informasi tersebut itu ditujukan untuk investor dan kreditor, tapi laporan keuangan atau informasi keuangan yang lainnya itu masih bisa digunakan oleh pemangku kepentingan yang lain. Seperti itu. Tapi memang dalam pembuatan informasi keuangan, FASB itu lebih terfokus pada investor dan kreditor. Kayak gitu. Nah, dari sini saya kecepatan nggak? Kayaknya saya nge-rap deh. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Masih mencerna ya? Oke. Butuh waktu mencerna atau saya lanjutkan teman-teman? Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Lanjut, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman dalam rangka konseptual FASB itu memiliki kesimpulan bahwa pelaporan keuangan itu harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor, kreditor, dan pemakai lain. Nah, tapi di sini ditekankan yaitu investor dan kreditor. Nah, di mana pelaporan keuangan itu harus menyediakan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menilai suatu laporan keuangan. Dan juga pelaporan keuangan itu harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha. Nah, contoh sumber daya ekonomi itu kayak aset yang dimiliki oleh perusahaan, terus modalnya itu apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, sumber daya manusianya itu seperti apa, misalkan struktur organisasinya itu seperti apa. Nah, itu memang diharuskan untuk diflorkan kepada para pemakai informasi laporan keuangan atau informasi keuangan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, informasi apa saja sih yang harus disediakan di dalam laporan keuangan? Nah, meskipun kalian manajer nih, kalian jurusan manajemen, kalian perlu tahu ini, informasi apa saja yang harus disediakan sehingga nanti akuntan kalian itu tidak ngawur dalam menciptakan sebuah laporan tahunan. Kayak gitu. Yang pertama, yaitu terkait dengan posisi keuangan. Di mana posisi keuangan itu harus dapat dibaca dan dipahami oleh investor maupun kreditor, terutama dalam menentukan likuiditas dan solvensi. Nah, ada yang tahu ini teman-teman? Teman-teman manajemen belajar rasio keuangan nggak? Atau belum? Atau sudah? Atau pernah dengar teman-teman? Pernah belajar, Bu. Benar ya? Nah, terkait dengan likuiditas dan solvensi, kalau teman-teman ingat, likuiditas dan solvensi itu merupakan salah dua dari beberapa rasio keuangan, di mana rasio keuangan itu memang digunakan untuk menganalisis sebuah laporan keuangan. Nah, di dalam posisi keuangan, teman-teman, para investor dan kreditor maupun pemakai informasi keuangan yang lainnya itu dapat menganalisis bagaimana sih likuiditas dan solvensi perusahaan, bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti itu. Nah, dalam hal tersebut, likuiditas dan solvensi itu akan sangat mempengaruhi keputusan investor. Maka dari itu memang diharuskan sebuah laporan keuangan atau posisi keuangan itu harus dapat mencerminkan bagaimana likuiditas dan solvensi sebuah perusahaan. Begitupun dengan kemampuan melaba. Biasanya kemampuan melaba itu ada di laporan laba rugi, teman-teman. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam menciptakan sebuah laba, apakah laba tersebut itu fluktuatif atau semakin menurun atau semakin naik seperti itu. Nah, terus itu juga
kemampuan melaba itu harus dapat melihat daya penciptaan kas. Oh, biasanya itu teman-teman, daya penciptaan kas itu bisa dilihat dari arus kas. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu menciptakan sebuah arus kas. Apakah perusahaan itu mampu menciptakan arus kas yang positif? Di mana maksud dari arus kas yang positif itu merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan sebuah kas dari hasil penjualan atau dari hasil pendapatan yang mereka terima. Seperti itu. Nah, dari 4 ini itu juga merupakan salah satu aspek yang penting bagi investor dan juga kreditor untuk menentukan keputusan mereka. Terutama kalau terkait dengan likuiditas dan solvensi itu pasti berhubungan dengan kreditor. Nah, kreditor itu pasti melihat apakah perusahaan itu likuiditasnya bagus ya? Apakah mereka itu mampu untuk membayar utang? Nah, kalau misalkan tidak mampu membayar utang, maka kreditor gak mau dong meminjamkan uang kepada perusahaan. Begitupun sebaliknya, kalau perusahaan itu mampu membayar utang dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka kreditor itu memberikan, maka otomatis kreditor itu memberikan kepercayaan. Oke deh, tak utangi, pasti perusahaan itu juga bisa mengembalikan utang yang sudah dia pinjam sebelumnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus kalau profitabilitas dan daya penciptaan kas itu biasanya dilihat oleh investor. Nah, kita sebagai investor nih pasti pertama yang dilihat adalah profitabilitas. Bagaimana sih kemampuan perusahaan itu menciptakan laba? Bagaimana sih prediksi ke depannya apakah perusahaan itu akan mendapatkan laba yang terus meningkat atau tidak? Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada prestasi atau kinerja manajemen. Nah, biasanya teman-teman, prestasi dan kinerja manajemen itu tidak terlihat di dalam laporan keuangan, tapi lebih terlihat di laporan tahunan. Di laporan tahunan. Jadi, di laporan tahunan itu manajer itu akan menjelaskan secara panjang lebar terkait dengan prestasinya seperti apa, prestasi perusahaan dalam satu tahun terakhir itu seperti apa, kinerja manajemennya itu seperti apa, kayak gitu. Begitupun dengan pertanggungjawaban manajemen. Biasanya pengungkapan terkait dengan penjelasan, interpretasi, dan analisis manajemen itu juga ada di laporan tahunan. Sehingga laporan keuangan itu lebih terfokus pada sesuatu yang berbau angka. Sehingga dapat diolah oleh investor maupun kreditor untuk melihat ini. Likuiditas, solvensi, profitabilitas, daya penciptaan kas, dan rasio-rasio yang lainnya. Kayak gitu, teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Masih aman ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik kualitas informasi. Nah, seperti apa sih atau kapan sih informasi pelaporan keuangan itu dapat dikatakan bermanfaat? Nah, informasi dikatakan bermanfaat, teman-teman, apabila yang pertama, pemakai mudah memahami. Yang kedua, pemakai mempercayai informasi tersebut. Dan yang ketiga, pemakai menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengusahakan memberikan laporan keuangan atau menciptakan laporan keuangan dengan memperhatikan 3 aspek ini. Bagaimana laporan keuangan yang saya ciptakan itu dapat dipahami oleh pembaca, dapat dipercaya oleh pembaca, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pembaca. Nah, kayak gitu. Untuk detailnya, teman-teman, jadi nilai informasi itu dapat dikatakan baik ketika memiliki beberapa aspek ini. Yang pertama, yaitu understandability atau keterpahaman. Jadi kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Tapi teman-teman, ketika suatu laporan keuangan itu dapat dikatakan apakah mudah dipahami atau tidak, itu tergantung oleh 2 hal. Yang pertama pemakai, yang kedua informasi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, di dalam akuntansi, pemakai laporan keuangan itu memang dituntut untuk paham bagaimana membaca laporan keuangan atau informasi keuangan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa membaca atau tidak mengetahui akuntansi?
Nah, maka dari itu memang dipaksa untuk bisa. Karena apa? Karena ketika laporan keuangan tersebut itu diciptakan, tapi pembaca itu tidak tahu, ya percuma dong seperti itu. Nah, maka memang laporan keuangan itu ditujukan untuk para pemakai laporan keuangan yang paham bagaimana cara membaca laporan keuangan. Seenggaknya tahu laba itu apa sih? Kita mencari laba itu di laporan keuangan yang mana? Misalkan laporan laba rugi. Nah, contohnya kayak gitu. Yang kedua yaitu informasi itu sendiri. Nah, informasi itu sendiri itu juga tergantung dengan bagaimana perusahaan itu menyediakan informasi. Apakah perusahaan itu menyediakan informasi secara bulat atau to the point atau bagaimana? Nah, itu sangat mempengaruhi understandability suatu informasi. Kayak gitu. Terus yang kedua yaitu ada relevance, keberpautan. Jadi kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Nah, jadi relevance itu sama kayak ini teman-teman. Yang sebelumnya, jadi relevance itu harus mencakup semua ini. Sehingga ketika laporan keuangan itu mencakup semua ini, maka investor atau kreditor atau pemakai lain itu dapat dengan mudah menentukan keputusannya. Apakah dia akan terus berinvestasi, apakah dia akan memberikan pinjaman, atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi laporan keuangan itu harus relevan dengan kepentingan seorang investor, kreditor, ataupun pemakai laporan keuangan yang lain. Kayak gitu. Terus ada predictive value, nilai prediktif. Kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitasnya. Nah, jadi teman-teman biasanya seorang investor itu memang memiliki kemampuan tersendiri untuk menganalisis laporan keuangan. Itu gunanya kita mempelajari terkait dengan rasio keuangan, analisis laporan keuangan, dan sebagainya. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai bekal untuk kita melakukan investasi di pasar modal. Nah, jadi predictive value itu merupakan istilahnya itu laporan keuangan itu dapat menyediakan informasi-informasi yang dapat diolah oleh seorang investor atau kreditor atau pemakai yang lain untuk memprediksi kira-kira perusahaan ini ke depannya bagaimana. Kira-kira perusahaan ini kinerjanya bagaimana ya? Kedepannya apakah bakal bangkrut atau bakal sukses? Nah, seperti itu. Itu ada caranya sendiri. Biasanya itu kalau teman-teman tahu itu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, kayak gitu. Di sini ada teman-teman yang main saham nggak? Biasanya anak-anak kuliahan itu suka main saham. Nah, di saham itu teman-teman sekedar diketahui ya. Jadi di saham itu ada yang namanya analisis fundamental dan analisis teknikal. Di mana analisis fundamental itu investor itu akan menganalisis laporan keuangan berdasarkan data-data keuangan yang ada di sana. Kalau teknikal itu mereka akan menganalisis berdasarkan chart. Chartnya itu harga saham, biasanya ada per jam, ada per hari. Nah, itu dia akan menganalisis melalui analisis teknikal. Nah, oke. Selanjutnya yaitu feedback value, nilai balikan. Jadi laporan keuangan itu teman-teman harus memiliki kemampuan untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Nah, jadi laporan keuangan itu memang ditujukan untuk mengoreksi. Misalkan di tahun sebelumnya saya memprediksi bahwa perusahaan A ini akan meningkat. Nah, untuk tahun sekarang saya akan melihat laporan keuangannya. Apakah prediksi saya itu betul ya? Apakah analisis saya itu betul? Nah, ternyata salah. Oh, berarti analisis saya kemarin kurang tepat. Nah, kayak gitu. Jadi, nilai informasi itu harus memberikan feedback value. Bisa dianalisis untuk mengetahui apakah prediksi kita di masa lalu itu memang benar-benar jadi kenyataan atau tidak. Kayak gitu. Nah, terus timeliness, yaitu ketepat waktuan, yaitu tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Nah, jadi teman-teman, laporan keuangan itu ada masa maksimalnya.
Jadi perusahaan itu memiliki masa maksimal untuk mengeluarkan sebuah laporan keuangan atau laporan tahunan. Biasanya itu dari Bursa Efek Indonesia itu memberikan waktu 45 sampai 60 hari setelah periode berakhir. Seperti itu. Jadi misalkan periode berakhir itu kan biasanya 31 Desember 2023 seperti itu. Nah, maka laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan itu harus diflorkan, harus diberikan kepada para pemakai laporan keuangan itu maksimal 60 hari atau berarti berapa? 2 bulan. 2 bulan setelah 2 bulan setelah periode berakhir kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia itu lebih? Nah, biasanya itu akan diberikan sanksi oleh IDX atau oleh Bursa Efek. Seperti itu, teman-teman. Terus reliability, keterandalan. Nah, kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Nah, jadi terkait dengan reliability itu, peran auditor itu juga sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mempertahankan reliability-nya. Nah, auditor itu dapat memperkuat apakah informasi yang diberikan oleh perusahaan itu sudah mampu diyakini oleh investor, oleh kreditor, oleh para pemakai keuangan yang lainnya. Apakah informasi yang diberikan itu valid? Nah, kayak gitu. Nah, meskipun ada auditor, perusahaan itu nggak boleh menggantungkan diri ke auditor, nggak boleh menggantungkan koreksi dari auditor. Jadi dalam proses pelaporan keuangan, perusahaan itu harus mengutamakan yang namanya keterandalan, reliability, harus memberikan informasi secara transparan, secara valid seperti itu. Terus representational faithfulness atau ketepatan penyimbolan. Kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsi. Jadi teman-teman, ketika dalam melakukan penciptaan sebuah laporan keuangan, laporan tahunan, atau laporan tahunan, maka informasi yang diflorkan, informasi yang dicatat di dalam laporan tersebut itu harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fenomena yang dialami oleh sebuah perusahaan, nggak boleh dimanipulasi kayak gitu. Terus keterujian, variability, kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan, penyimbolan, kebenaran atau validitas informasi. Nah, keterujian yang dilakukan oleh investor atau pembaca laporan keuangan itu ada dua, teman-teman. Jadi bisa meminta bantuan kepada auditor atau bisa melihat laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor dan juga bisa melakukan pengujian secara independen. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, itu kan di dalam laporan keuangan itu kan teman-teman ada yang namanya CALK. Nah, kita bisa sebagai pembaca laporan keuangan misalkan di dalam laporan keuangan itu tercatat tanah sebesar 50 juta. Nah, kita bisa meng-cross check kira-kira 50 juta ini terdiri dari tanah apa aja, tanah di mana saja, atau bangunan apa saja gitu. Nah, kita bisa meng-cross checknya di dalam CALK. Nah, CALK itu akan memberikan informasi yang lebih terperinci dibandingkan dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan atau statement finansial itu tuh dia kayak rangkumannya. Terus CALK itu akan memberikan informasi rinciannya itu seperti apa. Nah, itu CALK, gunanya CALK. Catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada neutrality, kenetralan, ketidakberpihakan pada grup tertentu dalam perlakuan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan atau pelaporan keuangan itu dilaksanakan oleh sebuah perusahaan, oleh manajer, oleh akuntan seperti itu. Nah, maka dalam membuat laporan keuangan itu seorang manajer dan juga akuntan itu tidak boleh berpihak. Contohnya dia berpihak pada perusahaannya sendiri, sehingga dia akan melakukan manipulasi laporan keuangan atau melakukan pembohongan publik, seperti itu. Jadi memang dalam penciptaan sebuah laporan keuangan, sebuah informasi keuangan itu memang benar-benar harus netral.
Bagaimana caranya? Harus transparansi, terus harus sesuai dengan kenyataan, seperti itu tadi. Terus yang selanjutnya yaitu comparability, keterbandingan. Jadi kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Nah, jadi teman-teman, gunanya standar akuntansi keuangan itu digunakan untuk atau sebagai patokan suatu perusahaan itu menciptakan laporan keuangan. Jadi di Indonesia ini teman-teman ya, setiap perusahaan dalam menciptakan sebuah laporan keuangan itu memiliki satu kiblat yang sama, yaitu standar akuntansi keuangan. Nah, dengan adanya hal tersebut, dengan adanya kiblat yang sama, maka akan mudah seorang pembaca laporan keuangan itu melakukan comparability, melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Seperti yang saya contohkan minggu lalu, kayak Indofood dan Mayora itu kan sama-sama perusahaan di bidang makanan. Nah, kira-kira sebagai investor, bagusan yang mana ya? Saya akan berinvestasi di mana ya? Nah, itu kita dapat melakukan comparability dengan mudah. Karena apa? Karena dua perusahaan itu ketika melakukan penciptaan sebuah laporan keuangan itu memiliki satu kiblat yang sama, yaitu standar akuntansi keuangan. Kayak gitu. Terus yang terakhir banget nih, ada materiality atau materialitas. Jadi laporan keuangan itu mencangkup informasi yang material. Nah, maksudnya material itu apa? Material itu merupakan informasi yang sangat penting. Nah, kalau teman-teman bisa tahu ya, informasi terkait dengan perusahaan itu sangat banyak sekali. Ketika informasi tersebut dijadikan satu di dalam laporan keuangan, itu pasti laporan keuangan itu akan tebel banget. Akan tebel banget melebihi buku standar akuntansi keuangan. Kalau teman-teman tahu tuh bukunya segini. Nah, kalau misalkan informasi perusahaan itu ditaruh di laporan keuangan, maka bisa 2 kali lipatnya. Nah, analoginya kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, informasi yang harus dicantumkan di dalam laporan keuangan itu harus benar-benar informasi yang material. Informasi yang memang penting digunakan oleh investor, kreditor, atau pengguna informasi yang lain, sehingga hal tersebut dapat membantu mereka membuat sebuah keputusan. Seperti itu teman-teman. Nah, dari situ apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini materinya udah selesai sih untuk hari ini terkait dengan nilai informasi dan tujuan penciptaan sebuah laporan keuangan. Atau paham teman-teman? Mudah dipahami dibandingkan dengan materi yang kemarin? Gimana? Mbak Ana? Aman? Mencerna, Bu. Mencerna. Oke, Mbak Rizky, Mbak Tusmiani, Mbak Tessa, Mbak Cantika, Mbak Verlita, Mbak Esi, dan teman-teman yang lain bagaimana? Berusaha memahami, Bu. Berusaha memahami. Oke, oke deh, saya kasih waktu 10 menit ya teman-teman, seperti biasa untuk waktu memahami kalian sebelum kita masuk ke tugas. Begitu. Nah, silahkan dipahami 10 menit dari sekarang ya teman-teman. Saya close terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung aja open mic. Oke, teman-teman, udah 10 menit. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Atau materinya bisa dipahami? Bisa ya? Karena materi hari ini tuh kayak lebih komprehensif, apa ya, kayak lebih umum gitu dibandingkan yang kemarin-kemarin. Atau nggak paham, teman-teman? Bisa lebih diterima, Bu. Bisa lebih diterima ya? Oke, oke, Mbak Tessa. Yang lain? Insya Allah bisa, Bu. Oke, oke. Teman-teman yang lain gimana? Yang jawab Mbak Ana sama Mbak Tessa doang nih. Aman, Bu. Aman, Mbak Amaraji. Oke. Bisa, Bu. Oke, Mbak Rizky. Pahami, Bu. Mbak Verlita, oke. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga udah ya, udah paham ya teman-teman. Nah, agar bisa lebih paham lagi, saya kasih tugas. Gak apa ya?
Saya kasih PR, kan biasanya nggak pernah saya kasih PR nih. Saya share screen terlebih dahulu. PR-nya dikit kok teman-teman. Ini silahkan di screenshot atau di foto. Ada 4 soal teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya jelaskan sedikit ya terkait dengan tugasnya. Jadi untuk hari ini, kalau teman-teman belum ada pertanyaan, silahkan mengerjakan tugas ini, tapi bisa dikerjakan di luar Zoom. Jadi Zoom akan kita akhiri lebih dulu, terus teman-teman bisa mengerjakan 4 tugas ini. Nah, kita kesepakatan aja kira-kira dilihat dari soalnya, teman-teman bisa mengumpulkan kapan nih? Apakah bisa nanti jam 9 malam? Atau jam 12 malam? Atau besoknya? Atau bagaimana? Ada yang mau usul? Atau pertemuan 7 terakhir? Tidak dong. Sepertinya besok, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Besok aja ya teman-teman. Itu jam berapa, Bu? Kenapa? Besok batas akhirnya jam berapa? Besok jam 12 malam. Bagaimana teman-teman? Apa keberatan? Ibu, Iya, Mbak Cantika. Gimana? mataku kasih waktu 2-3 hari karena melihat kita juga bekerja secara Oke. profesional. Boleh, boleh. Berarti sekarang hari apa nih? Sekarang hari apa? Jumat, Bu. Jumat. Jumat. Nah, Minggu libur lah. Saya kasih waktu Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu jam 12 malam bagaimana teman-teman? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Boleh, Mbak Cantika gimana? Baik, Bu. boleh Bu, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, berarti kita kumpulkan maksimal hari Minggu jam 12 malam. Nah, untuk cara pengerjaannya, teman-teman bisa mengerjakan baik itu melalui tulis tangan ataupun ini mengetik. Terserah teman-teman enaknya bagaimana. Nanti dikonversi menjadi PDF pokoknya. Untuk hasil akhirnya harus PDF. Seperti itu ya teman-teman. Kalau Word takutnya gampang berubah formatnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Yakin Bisa, nih? Bu. Oke, Mbak Esi, Mbak Amaraci. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Sekali lagi saya tanya. Mas Gangsar, gimana? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Bu, maaf tadi ada sedikit. Oh iya, nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lain, apa ada pertanyaan? Kalau sekiranya tidak ada, kita bisa akhiri Zoom-nya jam segini nggak apa-apa teman-teman? Tidak apa-apa, Bu. Mbak Esi sepertinya berteriak nggak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Mbak Angga juga. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti silahkan untuk kurang berapa jam sih sebenarnya kita 1 jam 1 jam 1/4. Boleh teman-teman digunakan waktunya untuk mengerjakan, boleh digunakan untuk siap-siap untuk pulang, untuk tidur, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban teman-teman mengumpulkan tugas maksimal hari Minggu jam 12 malam. Begitu. Oke, aman ya teman-teman? Aman, Beres? Bu. Oke, ya udah teman-teman, saya akhiri ya dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila saya selama ini ada salah kata dan juga hari ini apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Kalau kurang jelas, teman-teman nggak apa-apa. Misalkan nanti baca-baca nih PPT-nya terus ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa ditanyakan di minggu depan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, saya kembalikan ke Mas Pak Ical. Baik, terima kasih Bu Satria. Untuk tugasnya sudah di screenshot ya Bapak Ibu. Sudah, Kak. Aman ya. Bapak Ibu yang lain yang tidak on cam aman. Biasanya kalau sudah di sini oke, nanti besok-besok Pak Ical itu tugasnya apa ya? Wah, aman ini katanya Pak Reza. Semoga sembuh istrinya Bapak Reza. Semoga lekas sembuh Kak Reza untuk istrinya. Amin. Ya Allah, amin. Wajahnya sumringah-sumringah ini. Tadi Ibu Esi paling semangat.
nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Bu Satya dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan Minggu malam jam 12 sebelum atau dikasih 1 minggu Bu, kebanyakan Bu ya. Gimana? Mau seminggu tah? Jadi di Sebenarnya pertemuan 4 sebenarnya gini, Boleh, kalau Bu. oh boleh Mbak Cantika. Sebenarnya gini ya, kalau dari saya sendiri itu bebas untuk teman-teman. Pokoknya di hari H, maksudnya di hari Jumat depan itu tuh teman-teman udah siap, maksudnya udah mengumpulkan sehingga sebelum kelas sudah saya review, nanti di kelas akan kita bahas bareng-bareng. Kayak gitu sih. Nah, kalau teman-teman mau seminggu, it's okay, nggak apa-apa kalau dari saya. Soalnya kan juga mengingat teman-teman juga kerja kan. Kayak gitu. Bebas, Mas Ical, ya, bagaimana? lebih aman sih karena melihat sama-sama pekerja semua itu takutnya waktunya kan nggak nutup. Berarti kesimpulannya, kapan Satu nih berarti minggu, teman-teman? 1 minggu sebelum perkuliahan keempat. Berarti ini Kamis ya, teman-teman. Kamis. Kamis jam 12 malam bagaimana? Sangat panjang sekali. Oke. Ini Jam 12 dikumpulkan malam. di Google Classroom atau di itu Bu, di Drive. Google Classroom aja, Mas. Oh ya, guys. Jadi Nanti satu. biar saya juga bisa ngakses langsung ke Google Classroom. Jadi satu kayak kamu. Alhamdulillah 1 minggu ya tugasnya Bapak Ibu ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Satya, makasih Kak Ica. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.